Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah Pratama Putra, NIM 118230069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Satellite Based Augmentation System atau yang dikenal sebagai SBAS. Di sini terdapat beberapa jenis SBAS dari beberapa negara yang ada. Yang pertama, WAAS atau Wide Area Augmentation System. Ini berasal dari USA atau Amerika Serikat. Yang kedua, MSAS, Mitsubishi Satellite Augmentation System. Ini berasal dari Jepang. Yang ketiga, KASS atau Korea Augmentation Satellite System, yang berasal dari Korea Selatan. Dan yang terakhir, System for Differential Correction and Monitoring atau SDCM, yang berasal dari Rusia. Yang pertama, Wide Area Augmentation System Satellite atau WAAS. Keuntungan dan biayanya. Nah, bisa kita lihat keuntungan dari menggunakan WAAS ini adalah membantu menghindari pengalihan ke bandara alternatif, mengurangi jumlah bahan bakar tambahan yang dimuat ke dalam pesawat jika pesawat harus dialihkan, dan mengurangi dan peralatan sederhana di dalam pesawat terbang itu sendiri. Bisa kita lihat beberapa bandara alternatif dengan LPP terletak lebih dekat ke bandara tujuan daripada bandara dengan ILS. Horizon memperkirakan bahwa biaya penghematan bisa mencapai $2 juta per tahun menggunakan minimum LPV. Yang kedua, Mitsubishi Satellite Augmentation System atau yang dikenal sebagai MSAS. Kita lihat dari keunggulan dan biayanya. Untuk keuntungan dari MSAS ini adalah menyediakan informasi augmentasi yang meningkatkan akurasi, keandalan, dan keamanan GPS untuk pesawat yang menggunakan navigasi GPS. MSAS juga mampu menerima sinyal GPS di ground monitor station dan monitor dan reading station, memeriksa status operasional GPS, menganalisis kesalahan GPS dan penundaan ionosfer, dan kemudian menyiarkan informasi augmentasi melalui Mitsubishi dari stasiun kontrol utama. Untuk biayanya, hingga saat ini belum ditemukan referensi yang membahas terkait biayanya. Yang ketiga, Korean Augmentation Satellite System atau yang dikenal sebagai KASS. Nah, manfaat signifikan dari KASS ini adalah bahwa sistem akan dapat memberikan layanan APVI bersertifikat yang konsisten dengan SARV ICAO kepada pengguna penerbangan sipil di wilayah udara Korea. Secara khusus, bisa kita lihat berarti KASS ini dapat menjadi sarana utama layanan navigasi untuk semua fase penerbangan, mulai dari en route hingga pendekatan presisi dalam cakupan area. Akibatnya, pesawat akan dapat mengkonfigurasi rute mereka lebih langsung dan membuat penerbangan mereka sesingkat mungkin antara bandara, keberangkatan, dan tujuan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas wilayah udara, akan mengurangi kemacetan sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar dan polusi. Selain itu, KASS akan memberikan manfaat besar dibandingkan infrastruktur navigasi konvensional. Karena cakupannya yang terbatas, infrastruktur darat tradisional tidak dapat menyediakan layanan berkelanjutan di area luas, sehingga mengharuskan setiap bandara untuk mengatur sistem navigasi daratnya sendiri. Penghematan dari pengurangan penerbangan, penundaan, dan pembatalan senilai 103,3 juta US dollar. Pengurangan bahan bakar pesawat senilai 31,4 US dollar. Pengurangan kecelakaan pesawat sebesar 7,2 US dollar dan keuntungan sebesar 113, juta US dollar. Industri berbasis lokasi. Baik, yang terakhir ada System for Differential dan Correction and Monitoring, keunggulan dan biayanya. Kegunaan dari SDCM ini adalah penempatan akurasi meter dengan keandalan tinggi secara real time, akurasi horizontal 1 sampai 1,5 meter dan akurasi vertikal 2 sampai 3 meter. Posisi relatif akurasi sentimeter dengan tinggi
andalan secara real-time relatif terhadap stasiun referensi. Pemantauan integritas waktu nyata untuk GLONASS dan GPS. Pemantauan integritas posteriori untuk GLONASS dan GPS. Untuk biayanya, hingga saat ini belum didapatkan referensi yang berkaitan dengan biayanya. Berikut referensi yang didapatkan oleh saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.